Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Nanti Hilman masih akan membahas untuk tema tausiah kita hari ini ketika perasaan tidak bisa dipaksakan. Ya, bersabarlah karena Allah Maha membolak-balikan hati hambanya, hati manusia. Ya. Dan sebelum melanjutkan tausiahnya ada pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Ya, sudah ada dari @jambul_katulistiwa. Iya, pertanyaannya dari @jambul_katulistiwa. Assalamualaikum Hilman yang paling ganteng di Jalan Dakwah. Perkenalkan aku Putri, usia 25 tahun. Izin, aku mau curhat tentang pacarku. Ya, namanya kita samarin ya, menjadi Mas Rian. Padahal nama aslinya Rian. Tiba-tiba Mas doang jadi beda ya, Mas Rian. Jadi aku tuh udah pacaran sama Mas Rian sejak duduk di bangku mie ayam. Oh, di bangku SMA ya. Di bangku SMA. Sampai sekarang orang tua juga udah saling kenal. Sekarang kita lagi LDR. Karena Mas Rian sedang mengikuti pelatihan di daerah terpencil selama 2 tahun. Nah, karena LDR entah kenapa aku jadi ragu. Yang buat tape itu ya ayah. Oh ragi ya. Menjadi ragu buat melanjutkan hubungan ini. Aku ragu kalau Mas Rian masih setia sama aku. Apalagi kami jadi jarang berkomunikasi secara intens semenjak ngejalanin LDR. Ibu tahu LDR Bu? Apa Bu? Long distance relationship. Ya, hubungan jarak jauh ya Bu ya. Bisa dibilang alasan aku bertahan sampai sekarang dengan Mas Rian karena keluarga. Nah, izin hatiku sebenarnya sudah mantap untuk berpisah. Tapi aku takut menyakiti hati keluarga yang sudah sangat mendukung hubunganku dengan Mas Rian. Mohon solusi yang terbaiknya. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Bunda. Ketika hati sedang bimbang, maka Islam mengajarkan kepada kita 3 sikap. Ada berapa? 3 sikap. Yang pertama tadi kita bahas namanya istikharah. Ulangi. Istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Ingat ya, jangan mendahului Allah dalam menentukan mana yang terbaik untuk kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Gimana ya caranya istikharah itu? Salah satunya belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat istikharah. Atau mungkin sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Minta petunjuk sama Allah mana pilihan terbaik untuk kita. Yang kedua namanya istisyarah. Ulangi. Istisyarah. Apa itu istisyarah? Istisyarah itu bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan orang yang bisa memberikan nasihat terbaik untuk kita. Satu, dengan keluarga harus. Sama orang tua harus. Kalau punya guru harus. Tanya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Nanya sama orang tua. Nikah itu bukan sehari 2 hari. Betul gak? Nikah itu bahtera yang sangat besar. Perjalanan yang sangat panjang. Maka kudu hati-hati memilah dan memilihnya. Dan punten ya, menikah dengan orang yang salah
lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju? Lebih baik sakit sebelum kita menikah daripada ternyata setelah menikah lebih menyakitkan untuk hati kita. Maka yang kedua namanya istisyarah, musyawarah, nanya sama orang yang punya ilmu terhadap kita. Dan yang ketiga namanya istifta. Ulangi. Istifta. Apa itu istifta? Istifta itu meminta fatwa terhadap hati. Karena setiap orang punya mata hatinya masing-masing. Mana menurut hati serak enggak ya? Cocok enggak ya? Kan hati itu suka ngasih kita kode kan? Kayak ngasih sinyal. Ini baik, ini enggak baik. Dan izin ya, kan kadang-kadang ada aja ya. Yang udah pacaran lama, tiba-tiba dibuka aslinya dia kayak gimana. Gitu kan? Ternyata dia teh izin ya punya karakter yang gak baik. Jadi Allah tuh Masya Allah ngasih petunjuk sama kita. Yang akan menuntun kita kira-kira ini yang terbaik atau tidak. Nah masalahnya tidak sedikit adik-adik kita, teman-teman kita karena sudah karena sudah ujungnya sesuatu yang buruk pun gak apa-apa, nanti juga berubah. Karena makanya cinta itu betul? Ada istilah kalau udah cinta mah ya, Masya Allah gitu ya. Tai ayam rasanya. Pernah ngerasain? Emang ibu udah pernah ngerasain ya? Oh enggak. Kan ada bahasa begitu. Ada bahasa begitu. Gimana? Ini kayaknya ayam nih. Terus? Bener. Ayam. Untung gak keinjek ya. Makanya hati-hati dengan cinta. Cinta kalau tidak diarahkan pada kebaikan, khawatirnya jadi nafsu. Betul nggak? Makanya izin. Jangan mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu menjadi takdir untuk kita. Banyak di antara adik-adik kita yang karena urusan cinta sudah menyerahkan sesuatu yang harusnya diserahkan setelah dia menikah. Betul? Maka ini hikmah, perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Laki-laki harus disibukkan dengan ilmu. Kalau tidak, laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Betul? Mudah-mudahan tadi yang bertanya namanya Jambul Katulistiwa. Iya, Jambul Katulistiwa. Bisa lebih tegar dan sikapnya bisa lebih baik. Insya Allah. Selanjutnya gimana kalau perasaannya ternyata izin ya berubah setelah menikah? Bersabarlah. Karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Betul? Ibu sayang, kita gak bisa nuntut suami kita untuk mencintai kita selamanya. Setuju gak? Semakin ibu menuntut, suami malah semakin pergi meninggalkan kita. Maka ada istilah, jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Perhatikan. Jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau kehilangan pasirnya. Betul nggak? Biasa aja. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Berarti daripada sibuk menuntut pasangan, lebih baik menuntun diri kita untuk bisa mencintai Allah. Kan ibu sering gitu sama suami. Ayah. Iya bunda. Bunda tuh pengen ayah tuh berubah lebih baik. Memang selama ini ayah seperti apa? Bunda tuh ngelihat ayah kok belakang ini agak berubah. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi. Sekarang juga tak pakai. Oh pantesan agak bau memang. Jadi kadang nih mohon maaf ya. Kita suka menuntut pasangan tapi lupa menuntun diri kita untuk mencintai pasangan. Ibu bilang gini sama suami, ayah berubah. Tuing.
Ibu minta suami berubah, kira-kira suami berubah atau tidak? Tidak, Bu. Semakin ibu minta berubah, paling suami nanya sama kita, "Ari mana yang ngomong naon? Ari kamu ngomong apa? Betul nggak? Capek nggak? Capek." Udah, daripada minta suami berubah, doa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suamiku. Betul? Lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, ya terserah Engkau ya Allah. Mau dibawa silakan ya. Berserah sama Allah tentang perasaan. Maka pertanyaannya, Bunda sering nggak doain pasangan? Nah, jangan bohong. Bunda doa gini sama Allah, ya Allah, itu suamiku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, kuatkan aku untuk mencintainya ya Allah. Sering gak doa begitu? Bunda mah lebih sering doa dengan masalah-masalah Bunda. Ya Allah, SPP anak sekolah ya Allah. Dari mana? Lupa fondasi perasaannya, tak pernah doakan. Padahal yang membolak-balikan hati pasangan siapa? Allah. Maka rumah tangga itu seperti segitiga. Seperti apa? Segitiga. Di atasnya Allah, kiri kanannya suami istri. Kalau suaminya deketin Allah, istrinya deketin Allah, ketemu titik tengahnya. Betul nggak? Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa menemukan kebaikan? Jadi rumusnya, ketika hati terasa hampa kepada pasangan, ayo, mungkin ini sinyal untuk segera kembali sama siapa? Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semua. baik. Sekarang Bedu kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada yang mau. Ya Allah, iya. Ibu silakan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Didorong temennya, kasihan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Padila dari Majelis Taklim Al-Makmudah, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Lampung, tepuk tangan untuk orang Lampung. Saya punya cerita. Iya. Saya punya teman saya itu kembar, adik kakak Santi sama Sinta. Tadi Caca sama cucu. Ini Santi sama Sinta. Tapi kenapa kulit Santi tak seperti kulit Cinta, Ibu? Ya, terus kebenaran Santi sama Cinta ini kakak beradik, dan si Santi punya suami yang namanya Dodo. Dodo. Santi punya suami namanya Dodo. Didi. Ya. Si Santi meninggal dunia. Oh. Jadi si Sinta kan punya kakak ipar yang namanya Dodo. Iya. Si Santi ini meninggal dunia, meninggal karena melahirkan anak. Oke. Berapa menit yang lalu si Santi meninggal melahirkan anak, dan anaknya itu butuh kasih sayang seorang ibu. Iya. Terus keluarganya si Sinta bersepakat untuk menjodohkan si Sinta sama si Dodo. Iya. Yang meninggal Santi apa Sinta? Santi. Singkat cerita, menikahlah si Sinta sama si Dodo. Enak Dodo ya itu. Berjalanlah seiringnya waktu berjalan mencapai 7 tahun. Beliau dikaruniai 2 orang anak. 3 jadinya nih ya berarti. Jadi 3 bawaan, sama 2 ini yang baru. Betul. Nah di situ. Gimana Bu?
Di mana? Singkat cerita. Oh, singkat cerita. Si Sinta sama suaminya si Dodo kelihatannya akur-akur saja, baik-baik saja. Yeah. Karena dia curhat sama saya. Katanya saya ini kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Terus saya tanya, kenapa demikian? Katanya saya ini walaupun satu rumah, satu keluarga, tapi nggak pernah diajak berkompromi dan istilahnya healing. Kompromi. Jadi kerompong mi. Terus tidak pernah diajak healing. Jadi di situ mungkin si Dodo masih sangat mencintai Santi. Oh. Dia tidak pernah, iya, karena dia masih ingatlah sama si Santi. Oh. Jadi mohon izin AA, pertanyaan saya, apakah doa yang harus Sinta panjatkan supaya suaminya si Dodo ini dapat berubah, akan mencintai dia? Curhatan dari Santi dan Cinta. Santi dan Cinta. Perwakilan dari saya Pak Ustadz. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Nak. Bunda. Ada satu keadaan yang paling menyakitkan. Apa keadaan itu AA? Keadaan ketika diri kita dibanding-bandingkan. Betul? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Tahu aja tempat sakitnya ya Bu ya. Maka ini pelajaran. Mohon maaf. Untuk semua yang pernah punya masa lalu. Jangan selalu menghidupkan masa lalumu dengan orang yang hidup saat ini dengan kita. Maka di antara adab yang harus kita jaga dengan pasangan, jangan suka mengungkit masa lalu. Udah, yang lalu biarlah sakit. Apalagi kalau kita bilang kamu mah beda sama mantan aku. Sakit. Makanya terus gimana? Orang yang suka dibandingkan jangan juga melawan apa yang dibandingkan itu. Ya udah kalau gitu mah aku harus jadi kayak orang dulu gitu kan. Apa aku harus kayak dia agar kamu mencintaiku? Jangan. Karena kalau dipaksakan malah tambah sakit. Karena hakikatnya manusia itu berbeda. Betul gak? Berarti kalau AA ditanya gimana ya. Tapi dia tetap bandingin aku dengan yang dulu. Kalau AA pada posisi itu ya sudah. Berarti engkau tidak mencintaiku saat ini. Betul nggak? Makin dijalani makin sakit. Kadang kita harus memilih pergi. Karena mungkin hati ini ada yang lebih mencintai. Setuju? Kecuali nih. Orang ini mungkin tidak mencintai kita bukan karena orang dulu. Mungkin emang karena kitanya kurang. Kalau aku kurang bilangin dong. Aku kurang apa? Kamu kurangin lagi deh 10 kilo. Maka izin ya, persoalan Santi dan Sinta ini menurut AA lebih karena kurang ngobrol aja. Makanya suaminya masih merasa nyaman dengan yang dulu. Betul gak? Dan ngerasa kurang nyaman dengan yang sekarang. Padahal izin memang gak bisa dibandingkan. Semua yang pernah ada di masa lalu akan pelan-pelan hilang kalau hadirnya kita sekarang bisa mengisi ketidakhadiran orang yang dulu. Tepuk tangan untuk Bunda yang sudah bertanya. Semoga Sinta mendapatkan perasaan yang terbaik dari suaminya. Amin. Setelah ngobrol dan komunikasi ya Bu ya. Oke baik. Penanya selanjutnya siapa? Iya Ibu silakan Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Adudu. Iya Ibu. Izin AA Hilman. Iya. Izin juga ini ada ketua majelis taklimnya Ustazah Irma. Iya. Terima kasih. Tadi AA. Nama Ibu siapa? Ibu siapa? Mohon izin Iya. perkenalkan nama saya Nina Kurniasih. Siapa Bu? Nina. Nina. Ya. Nggak pakai bobo Bu. Kita kalau dia bobo, kamu nanya apa? Sudah mau bobo ini juga. Iya, Iya. Bu Nina silakan. Iya Pak, saya dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Terima kasih. Penyampaian AA Tausiah tadi mengingatkan saya kepada keponakan saya. Izin A, jadi Iya. mengingatkan Tausiah A ini, ponakan ini baru menyampaikan kepada saya ada kurang lebih nyata loh A ini ya. Iya. Sebulan yang lalu gitu A. Jadi teringat ponakan saya menikah begitu sudah jalan kurang lebih hampir 10 tahun ya. Menikah? Kurang. Ternyata rumah tangga mereka itu harmonis. Alhamdulillah. Nggak pernah, tidak ada apa-apa, tidak terlihat. Kalau di depan keluarga kita itu baik-baik saja. Tapi di balik itu semua dalam kenyataannya suaminya ini tidak, sayangnya sayang banget, cintanya cinta banget, tapi berlebihan. Karena apa? Cemburunya juga berlebihan. Gitu. Contoh kenapa sampai seperti itu? Kalau pulang kerja sore sudah ditanya, pulang masih siang ditanya pula gitu seperti itu. Dan yang lebih Pulang parahnya siang ditanya, pulang sore ditanya. Iya. Pulang malam ditanya. Tanya juga. Kok udah pulang? Kok baru Iya. pulang? Gitu. Iya. Kenapa pulang cepat? Kenapa pulang cepet? Dengan siapa? Dengan siapa? Nah, seperti Semalam berbuat apa? Lagu itu mah Dudu. Ah ya kayak gitu. Terus Bu. Nah seperti itu cerita dari ponakan saya. Cinta yang berlebihan, cemburu yang berlebihan sampai kepada keluarganya juga. Aduh Ahilman. Soalnya kalau berkunjung ke keluarga saja itu sudah tidak diperbolehkan. Harus dengan suaminya. Kayaknya hubungannya racun, toksik gitu ya. Gitu. Nah, Evi ini udah sangat kebingungan, jadi serba salah karena untuk melangkah ke keluarga saja sudah tidak boleh. Ponakan saya itu terus kalau hadir di keluarga juga sudah tidak boleh, lihat keluarga sakit juga sudah tidak boleh. Nah, cemburu yang berlebihan dan perhatian yang memang berlebihan seperti itu, apakah itu termasuk dia punya apa sih obsesi gitu ya, gitu punya obsesi si suaminya, kategori apa gitu kalau seperti itu dan solusinya seperti apa? Overprotective juga jatuhnya Bu ya, cemburu yang berlebihan. Apa namanya? Protektif. Apa? Ya. Protektif. Terus. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga Epi sudah berjalan 10 tahun. Jalan 10 tahun. Jalan 10 tahun, berhenti setahun, jalan lagi. Enggak, jalan 10 tahun terlihat harmonis bagi keluarga besarnya. Tapi ternyata di balik itu Epi menyimpan rasa yang sangat tersiksa. Suaminya yang begitu pencemburu sehingga sampai bahkan dia ingin ke rumah saudaranya pun ke keluarganya dicemburui atau dicurigai atau dipertanyakan. Ya, tapi masalahnya suami juga nggak pernah ikut nganterin dia, nggak pernah ikut terlibat ke keluarganya. Seperti apa sih ini perasaan suaminya kepada istri Epi ini termasuk kategori seperti apa? Nah, nanti akan dijawab oleh Ahilman ya Bu ya. Setelah Epi rumah tangganya berjalan 15 tahun. Baru 10 tahun, 5 tahun lagi tutup deh. Tenang Bu, tenang kita akan bahas setelah ini ya. Nanti ya. Baik, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.